PPh pasal 21 atas bonus. Pengertian. PPh pasal 21 atas bonus adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas bonus yang diterima oleh karyawan, baik tetap maupun tidak tetap, sebagai bagian dari penghasilan mereka. Penjelasan. Bonus dianggap sebagai penghasilan tambahan selain gaji pokok. Besarnya pajak tergantung pada total penghasilan karyawan setahun, status PTKP, dan tarif pajak progresif. Oleh karena itu, bonus wajib dipotong PPh 21 oleh perusahaan sebelum diberikan ke karyawan. Mari kita langsung mengerjakan. Jadi di sini sudah ada soal. Pak Jeno seorang karyawan yang bekerja di PT AKL dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Setiap bulan mendapat gaji sebesar 6 juta. Selain mendapat gaji, Pak Jeno juga mendapatkan berbagai tunjangan serta ikut berbagai iuran. Adapun datanya sebagai berikut. Tunjangan lembur 700.000, tunjangan transportasi 500.000, jaminan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% dan oleh karyawan 1%, jaminan kecelakaan kerja ditanggung perusahaan 0,24%, jaminan kematian ditanggung perusahaan 0,3%, jaminan hari tua ditanggung perusahaan 3,7% dan ditanggung karyawan 2%. Jaminan pensiun ditanggung perusahaan 2% dan karyawan 1%. Pada akhir tahun, Pak Jeno memperoleh bonus dari perusahaan atas kinerjanya yang baik sebesar 5 juta. Hitunglah PPh atas bonus tersebut. Sebelum kita mencari PPh atas bonus, kita harus mencari gaji dan bonusnya dulu, PPh atas gaji dan bonus. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dan sudah memasukkan tunjangan gaji, jabatan, dan bonus ke sini. Yang pertama ada gaji sebulan. Gajinya adalah 6 juta. Bonusnya 5 juta. Tunjangan lembur 700.000, tunjangan transportasi 500.000, dan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% dan oleh karyawan 1%. Karena jaminan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan itu menambah PHB, jadi kita memasukkan yang 4%-nya saja. 4% dikali gaji, yaitu 6 juta. % dikali 6 juta, yaitu 240.000. Dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ditanggung perusahaan 0,24%. 0,24% dikali gaji, yaitu 6 juta. 0,24% dikali 6 juta, yaitu 14.400. 14.400. Selanjutnya ada jaminan kematian. Jaminan kematian ditanggung perusahaan 0,3%. 0,3% dikali gaji sebulan, yaitu 6 juta. 0,3% dikali 6 juta adalah 18.000. Selanjutnya penghasilan bruto. Untuk mengetahui penghasilan bruto, caranya dengan
A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F dan ditambah G. Hasilnya adalah 12.472.400 rupiah. Kita hitung yang pengurangannya. Di sini ada biaya jabatan. Cara menghitung biaya jabatan ini yaitu 5% dikali dengan hasil bruto nih. Hasil brutonya di sini kita lihat 12.472.400. Kenapa sih dikali dengan 5%? Karena itu sudah termasuk ketentuan dari sananya, teman-teman. Nah, hasil dari ini yaitu 623.620. Dikarenakan ada persyaratan maksimalnya 500.000, jadi kita tidak boleh mengetik hasil aslinya, teman-teman. Jadi kita ketik saja 500.000. Lanjut, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini cara menghitungnya 2% dikali dengan gaji per bulannya nih, teman-teman. Kenapa sih dikali dengan 2%? Karena jaminan hari tua yang ditanggung karyawan mengurangi PHB. Nah, hasilnya 120.000. Lanjut, ada iuran pensiun. Iuran pensiunnya yaitu 1% dikali dengan gaji per bulannya. Hasilnya 60.000. Di sini ada total pengurangan dari I, J plus K-nya ya, teman-teman. Hasil dari ketiganya itu 680.000. Lanjut, di sini ada penghasilan neto sebulan. Nah, ini ada H dikurang L. H-nya itu penghasilan bruto, L-nya itu total pengurangan. Jadi hasilnya 11.792.400. Nah, teman-teman, hasil yang 11 juta ini tuh hasil per bulannya ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen tahu hasil per tahunnya berapa, tinggal dikalikan dengan 12 saja. Nah, hasil per tahunnya itu 141.508.800. Lanjut, di sini ada PTKP K3-nya. Hasil PTKP K3-nya ini sudah pasti 72 juta ya, teman-teman. Next, penghasilan kena pajak N dikurang O. Berarti hasil penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP K3-nya. Hasilnya yaitu 69.508.800. Nah, di sini kita juga harus ngerjain PPh pajak 21 per tahunnya, teman-teman. Cara ngitungnya gampang. Pertama kita kalikan 5% dikali dengan 50 juta. Hasilnya yaitu 2.500.000. Yang kedua, 15% dikali dengan hasil sisanya yaitu 19.508.800. Hasilnya 2.926.320. Hasilnya yaitu 5.426.320.000. Nah, lanjut kita di sini disuruh mencari PPh per bulannya. Gampang nih, teman-teman. Tinggal dibagi 12 aja. Hasilnya 243.860. Gaji sebulannya sama seperti sebelumnya atau sama kayak di soal, yaitu 6 juta. Tunjangan lemburnya sama juga 700.000. Tunjangan transportasinya 500.000. Jaminan kesehatannya. Kita lihat berapa jaminan kesehatan yang ditanggung dengan perusahaan.
Jaminan kesehatannya yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 4%. Jadi kita tinggal ketik di sini 4% dikali dengan gaji per bulannya, yaitu 6 juta. Hasilnya 240.000. Jaminan kecelakaan kerja. Balik ke soal lagi teman-teman, kita lihat jaminan kecelakaan kerjanya ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,24%. Kita ketik di sini 0,24% dikali dengan gaji per bulan. Hasilnya 14.400. Lanjut, ada jaminan kematian. Jaminan kematiannya, mari kita lihat lagi di soal berapa yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini tertulis 0,3%. Kita ketik di sini 0,3% dikali gaji per bulan atau 6 juta. Hasilnya yaitu 18.000. Di sini ada penghasilan bruto dari A plus B plus C plus D plus E plus F. Nah, hasil dari keenamnya yaitu 7.472.400. Kurangannya. Biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto yaitu 7.472.400, yaitu 373.620. Jaminan hari tuanya yaitu 2% dikali gaji sebulan, yaitu 120.000. Ada juga iuran pensiunnya yaitu 1% dikali gaji sebulan, yaitu 60.000. Nah, mari kita hitung total pengurangan dari H, I, dan juga J, yaitu 680.000. Mari kita menghitung penghasilan neto sebulannya, yaitu penghasilan bruto dikurangin total pengurangan, yaitu 6.792.400. Nah, lanjut kita menghitung penghasilan netonya setahun, yaitu penghasilan neto sebulan dikalikan 12, yaitu 81.508.800. Nah, PTKP K3-nya yaitu 72 juta. Lanjut kita hitung PKP-nya yaitu penghasilan neto setahun dikurangin PTKP, yaitu 9.508.800. Lanjut kita menghitung PPh pajak 21 per tahunnya, yaitu 5% dikali 9.508.800. Hasilnya yaitu 452.940. 452.940.
Lanjut kita menghitung PPh per bulannya, yaitu PPh per tahun dibagi 12. Hasilnya yaitu 37.745. Nah, karena kita sudah selesai menghitung PPh pasal 21 atas gaji plus bonus dan gaji, sekarang kita mencari PPh pasal 21 atas bonus. Caranya, 243.860 rupiah dikurang 37.745 rupiah. Hasilnya adalah 206.115 rupiah. Dari mana 243.860 rupiah? Dari hasil PPh pasal 21 atas gaji plus bonus, dan 37.745 rupiahnya dari PPh pasal 21 atas gaji. Totalnya 206.115 rupiah. Ini yang per bulan. Kalau kalian mau mencari yang per tahun, kalian tinggal memindahkan hasil yang per tahunnya. 5.426.320 rupiah dikurangi 452.940 rupiah. Hasilnya adalah 4.973.380 rupiah. Ini yang setahun. Sekian tutorial cara mengerjakan soal PPh pasal 21 bonus. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye!